Puluhan ruko di Pasar Galala, Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara, ludes terbakar. Aksi demonstrasi massa 4.11 di Jakarta menuntut penurunan harga sembako dan BBM. Kebakaran berkobar di Gunung Kilimanjaro. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi. Melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Konser NCT 127 di ISBSD dihentikan usai 30 penonton pingsan. Bersama saya Bayu Pradana, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kapal pengangkut semen Singsun nomor 1 karam di lepas pantai Kaohsiung, Taiwan. 12 ABK asal Indonesia dinyatakan hilang dalam peristiwa tersebut. Terekam video amatir kapal pengangkut semen 10.000 ton Singsun nomor 1 di lepas pantai Kaohsiung, Taiwan pada kemarin Minggu sekitar pukul 3 sore waktu setempat. Nampak kapal tersebut terombang-ambing hingga akhirnya tenggelam pada kemarin Senin akibat dihantam badai angin Changhua Waihai. Ketahui di atas kapal ada 20 ABK asal Indonesia. Sebelum kapal karam, 3 ABK diturunkan dari atas kapal menggunakan helikopter menuju rumah sakit terdekat karena mengalami kecelakaan kerja. Sementara 17 ABK lainnya bertahan di atas kapal karena mengalami gangguan pada mesin. Sebelum mereka mencoba menyelamatkan diri dengan sekoci untuk menuju pesisir pantai terdekat. Namun sayang, dari 17 ABK tersebut, hanya 5 orang yang berhasil diselamatkan oleh kapal kontainer yang melintas di lokasi kejadian. Sementara 12 ABK lainnya dinyatakan hilang dalam kejadian tersebut. Sampai saat ini kita dapat informasi belum ada sama sekali kita dapat soal 12 orang itu. Atas peristiwa ini, pemerintah Indonesia diharap bisa membantu pencarian 12 ABK kapal Singsun nomor 1 yang hilang di perairan Taiwan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yosvin melaporkan. Sebuah minibus terbalik usai tabrak pembatas jalan di tol Jakarta Cikampek. 5 penumpang luka serius akibat terjepit badan minibus. Dikonfirmasi ke pihak Jasa Marga Tol Jakarta Cikampek di KM 32. Kecelakaan tunggal terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 34, Cibatu, Bekasi, Jumat siang. Minibus yang membawa 5 penumpang terbalik usai menabrak beton pembatas tol. Kecelakaan bermula saat minibus melaju kencang dari arah Cikampek menuju Jakarta. Tiba-tiba minibus hilang kendali saat menghindari kendaraan lain di depannya. Akibat kejadian ini, 5 penumpang mengalami luka serius akibat terjepit badan mobil yang ringsek. Pas di jalur 3 mau nyalip ke jalur 2. Nah, karena mungkin ada kendaraan di depannya, dia kaget. Sehingga dia mungkin rem atau gimana, sehingga mobilnya bergulingan nabrak ini. Para korban luka berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Lakalantas Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur ibu kota selama beberapa jam mengakibatkan ruas Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat tergenang air. Sejumlah kendaraan yang nekat menerobos mengalami mati mesin. Genangan air dengan ketinggian sekitar 50 cm merendam ruas Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Hal ini disebabkan buruknya drainase yang membuat air hujan dengan intensitas tinggi tak mampu ditampung dengan baik. Akibatnya, kendaraan yang melintas dari arah Tugutani menuju Jalan Diponegoro harus mengurangi kecepatan. Meski masih bisa dilalui kendaraan roda 4, namun sejumlah kendaraan roda 2 dan 3 jenis bajai yang nekat menerobos akhirnya mengalami mati mesin alias mogok. Kenapa Pak mogoknya Pak? Karena ini air Banjir. Oh, tadi mah tinggi Pak, airnya Pak? tinggi ya. Tinggi ya?
Terus akhirnya gimana nih Pak? Ntar nunggu ini terang. Nunggu ini rob itu. Terkait hal tersebut, para pengguna jalan berharap adanya upaya nyata dari pemerintah untuk menormalisasi saluran air. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, selain itu banjir bandang menerjang 2 desa di Bojonegoro, Jawa Timur. Sejumlah rumah warga rusak, bahkan jebol diterjang derasnya air. Banjir bandang menerjang Desa Bobol, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro pada Jumat sore. Bahkan derasnya terjangan air membuat bangunan rumah kayu milik warga yang berada di Bojonegoro wilayah selatan ini jebol. Tidak hanya rumah, sebuah jembatan kayu juga putus diterjang derasnya arus. Banjir bandang berlangsung setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah pinggir kawasan hutan dan perbukitan ini. Kondisi tersebut membuat sungai Klampok meluap. Tidak hanya di Desa Bobol Sekar, banjir bandang juga terjadi di Desa Nglampin, Kecamatan Ngambon. Terkait hal ini, kini pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat masih melakukan pendataan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Banjir bandang juga melanda Desa Kalibaru, Wetan, Banyuwangi, Jawa Timur. Bencana banjir menyebabkan kerusakan pada puluhan rumah dan sejumlah jembatan. Warga dibantu relawan serta aparat bersama-sama membersihkan reruntuhan usai banjir bandang melanda Banyuwangi, Jawa Timur. Banjir bandang menyebabkan 20 rumah rusak berat, terutama rumah yang berada di kawasan bantaran Sungai Yas. Kerusakan terparah terjadi di 3 RT yang ada di RW 07 Dusun Kerajaan, Desa Kalibaru Wetan. 3 jembatan penghubung antar dusun juga roboh hingga memutus akses. Kendaraan dan puluhan ekor hewan ternak turut hanyut terbawa banjir. Tiba-tiba itu datangnya air itu. Pertama itu kecil. Dari gitu ada tarsi. Tiba-tiba datang langsung ngantam rumah ini langsung ada. Banjir bandang setinggi 1 meter menerjang Desa Kalibaru Wetan, Banyuwangi. Warga berupaya menyelamatkan diri dan meninggalkan harta benda mereka. Banjir bandang menerjang setelah hujan deras mengguyur wilayah Banyuwangi pada Kamis sore. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Ribuan rumah di 2 kabupaten Sumatera Utara terendam banjir. Warga menggunakan sampan untuk beraktivitas sehari-hari. Banjir merendam Kecamatan Tanjung Pura, tepatnya di Desa Paya Prupuk dan lingkungan 3 lorong makam Kelurahan Tanjung Pura. Meski ketinggian air mencapai 1,5 meter, masih ada warga yang memilih bertahan di rumah mereka dan belum mengungsi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga nekat mengarungi banjir dengan menggunakan sampan. Banjir tidak hanya terjadi di Kecamatan Tanjung Pura, namun juga di Kecamatan Besitang. Banjir yang melanda 2 kecamatan ini diduga akibat hujan yang tinggi serta dangkalnya sungai sehingga tidak dapat menampung volume air yang datang. Terkait hal ini, warga berharap pemerintah segera mengantisipasi penyebab banjir. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah, iNews melaporkan. Puluhan ruko di Sofifi, Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara, ludes terbakar. Warga dan pemilik toko panik evakuasi dagangan mereka. Api dan asap mengepul dari deretan ruko di Pasar Galala, Sofifi, Kota Tidore, Maluku Utara. Kebakaran membuat warga dan pemilik toko panik hingga mengevakuasi barang dagangan mereka dari lokasi kebakaran. Tiupan angin dan barang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke ruko lainnya. Warga yang ada di lokasi berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya hingga tim pemadam kebakaran datang membantu. Sebanyak 16 ruko ludes terbakar, sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Dan sementara masih didalami penyebab atau sumber api masih dalam proses penyelidikan kami di lapangan. Terima kasih. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sedangkan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Kepala Sekolah SMA PGAI Kota Padang, Sumatera Barat dikeroyok komplotan preman. Pengeroyokan diduga karena sengketa tanah kepemilikan yayasan. Sejumlah pria yang mengaku sebagai warga setempat menyeret jurnalis, seorang kepala sekolah SMA PGAI Kota Padang, Sumatera Barat dari sebuah ruangan. Jurnalis berupaya melawan dengan berteriak, namun tidak ada yang berupaya untuk menolongnya. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka di bagian kepala dan tangannya akibat dipukul dan jepit pintu. Korban tidak mengetahui alasan pasti penyebab pengeroyokan tersebut. Namun diduga karena sengketa tanah dan kepemilikan yayasan sekolah. Oleh yayasan rumah dinas. Jadi rumah dinas yang saya tempati ini, mereka tanpa dasar hukum berusaha untuk saya disuruh mengosongkan rumah ini. Kasus pengeroyokan ditangani Kepolisian Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam perjalanannya selama 33 tahun, MNC Group terus berkembang dengan bisnis media dan entertainment, financial services, dan entertainment hospitality. 33 tahun berkarya dan berbagi untuk Indonesia. MNC Group selalu berkreasi dan berinovasi memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. MNC Group menggelar perayaan hari ulang tahun ke-33 di Studio RCTI Plus Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Acara yang bertema berkarya, berbagi ini menampilkan kolaborasi dari seluruh unit bisnis MNC Group. 33 tahun hadir membangun negeri, perusahaan yang didirikannya pada 2 November 1989 di Surabaya ini mampu terus berkembang di bawah kepemimpinan Haritanu Sudibyo. Kunci sukses yang saya lihat itu kemampuan adaptasi dengan keadaan yang ada, harus realistis. Jadi tidak bisa memaksakan kehendak kita. Jadi kita harus introspeksi dari waktu ke waktu, kita harus improvisasi. Kita tahu betul bahwasanya MNC dibangun dengan founder sebagai perusahaan investasi. Maka sudah waktunya kita mempertimbangkan juga membangun, melembagakan yang lebih kuat lagi semacam MNC Corporate University dalam rangka mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ada di dalam internal MNC. MNC Group telah melalui proses panjang dalam meraih kesuksesan. Hingga saat ini perusahaan multinasional ini telah memiliki berbagai lini bisnis, mulai dari jasa keuangan, entertainment hospitality, hingga memiliki media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara. Hari ini hari yang sangat berbahagia ya, karena MNC Group merayakan ulang tahun yang ke-33. Dengan karyanya MNC selama ini ya sangat menghibur masyarakat Indonesia tentunya ya. Saya kira pencapaian di grup ini sudah cukup banyak ya, khususnya belakangan ini kita fokus untuk mendigitalisasi semua unit-unit usaha di MNC Group. Puncak Anniversary Celebration MNC Group ke-33 turut dimeriahkan oleh penampilan spektakuler dari artis dan musisi papan atas di tanah air. Tidak hanya itu, MNC Group juga melakukan kegiatan sosial Senyum untuk Indonesia sebagai bentuk kepedulian bagi masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. 3 pengedar narkoba digerebek tim Satres Narkoba Polres Payakumbuh, Sumatera Barat. Informasinya usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Pagi bersama kami.